Baik, Kerabat Timolda, sekarang Halo, saya sudah malam. terhubung dengan Mas Andi. Selamat malam, Mas Andi. Halo, ya. Jadi silahkan boleh dimulai ceritanya, Mas Andi. Oh, gini Mas Topik. Dulu itu kejadiannya tahun 2016-an ya. Kita tuh sama teman-teman rencana mau ke Bromo, Mas. Ada yang ngusulin lewat jalur selatan aja. Terus yang satunya lagi ngeyel minta lewat Pantura. Nah, setelah lewat selatan tuh jalurnya tuh agak ekstrim lah, banyak hutan-hutan gini. Sekarang kita berangkat orang 4, jadi kita mutusin lewat Pantura. Habis asar kita berangkat lah sekitar jam 4, nyampe Karangtengah Demak tuh hujan lebat banget. Kita mutusin buat pakai mantel, langsung cabut lagi. Nyampe Rembang itu sekitar mau maghrib lah ya. Hujan udah mulai reda, perbatasan Tuban kalau nggak salah. Kita lepas mantel, langsung lanjut lagi. Terus temennya yang satu ngomong, Mas, di depan ada warung kopi di pinggir pantai, enak kayaknya. Oke lah, kita nurut. Kita di Tuban, ngopi sebentar di pinggir pantai, sampai nggak kerasa tuh kayaknya udah 8:30 atau jam 9 lah ya. Kita mutusin buat lanjut lagi ke Malang. Terus mau nyampe jembatan yang di TKP itu yang kejadian lokasinya yang agak aneh itulah. Kita tuh berdua tuh ya nggak cepat-cepat banget sih, sekitar 90 km per jam lah. Atau ada mobil tuh nyelip dari belakang. Kalau nggak brio ya ayolah lah. Cepet banget. Nah pikirnya kita kan, wah jalan sepi, habis hujan, mumpung ada mobil loh, kita kejar, pikirnya biar ada barengan. Tapi ketika kita ngebut mau bareng mobil, malah mobil itu kayak seolah-olah tuh takut, dikirain kita begal atau gimana ya. Itu kenceng banget. Nah temen aku yang di depan kan mau aku gantiin, bro, kalau kamu capek tak dari naik aja. Dia bilang, wes gak apa-apa, aku masih kuat, bilangnya gitu. Nah ketika aku nengok ke bawah tuh garis marka itu mulai menyempit, Mas. Aku tahu, wah berarti di depan ada jembatan. Pelan-pelan aja. Soalnya yang di depan, yang temanku satunya yang di depan itu nggak ngontrol, malah nabrak kenceng sampai 100 km lah. Ketika di depan jembatan, mobil Sadi yang kita ikutin itu tuh ngerem dadak banget. Cet. Kayak soalnya ngeremnya kayak di depan tuh ada orang lah mau nabrak atau apa. Terus temanku yang di belakang mobil persis otomatis ikut ngerem dadak kan. Nah yang di belakang itu aku sama temanku. Kira-kira jarak 5 meter lah ya. Itu motor itu enggak ngatasin. Akhirnya motor yang aku naikin sama temanku itu nabrak di depannya yang temanku satu tadi. Kita jatuh semua. Nah yang jadi pertanyaan di jembatan tadi, itu di jalan tuh banyak darah. Pikir aku teman aku yang jatuh tadi, waduh parah gini. Ternyata ketika aku datengin samperin, loh kok nggak ada luka, bilangnya. Loh kamu kenapa kok banyak darah kayak gini? Loh, itu bukan darahku, aku nggak apa-apa, cuma lecet-lecet kakinya aja yang lecet-lecet sama sikut. Nah tak kirain blok oli mesin itu pecah, olinya kececer. Tapi aman. Soalnya yang satunya temanku itu jatuhnya ke bahu jalan, di pasir-pasir lah, bahu jalan. Itu kan juga dekat pantai sih, pinggir sebelah utaranya kan pantai persis. Nah, kita gitu, saya sama teman-teman tuh bingung, lah ini darah siapa?
pikirnya mobil tadi itu nabrak orang, Mas. Nah, karena motornya koplingnya udah putus, patah lah ya, handle koplingnya tuh patah, nggak bisa jalan. Yang punya temen aku tadi, kita semetin buat istirahat sebentar. Di depan tuh ada warung, Mas. Cuman tuh udah gelap sih ya, warung-warung kayak warung kopi di pinggir jalan samping jembatan persis. Nah, kita putusin buat istirahat di warung itu tadi. Kan depannya warung ada kayak apa istilahnya kalau orang sini tuh bilangnya lincak lah, nyaman kursi kayak ambin kayak gitu di depan warungnya. Kita istirahat di situ bentar, ngobrol. Terus dari dalam warung itu kayak gimana ya, kayak di obrak-abrik gitu loh, Mas. Gerusak udah. Kan pinggirnya warung itu otot-ototnya kalau apa ya, papan-papan itu banyak botol-botol, Mas. Jadi ini suaranya itu gebracak gitu. Nah, pikir saya sama teman-teman di dalam warung itu ada orangnya. Ya saya minta maaf lah sama punya warung itu. Saya bilang, Bu, Pak, maaf ya kalau saya ganggu, soalnya habis kena musibah jatuh di jembatan tadi. Nggak ada jawaban, nggak ada tanggapan apa-apa, Mas. Lampu juga nggak dinyalain, nggak apa. Habis itu di depannya kira-kira 50 meter lah ya, ada warung buka. Pikir kan mau beli minum sama jajanan lah. Soalnya yang satu temanku tuh kakinya tuh kayak keselio. Aku sama temanku yang masih sehat yang nggak apa-apa beli minum di warung depan itu. Sama keadaan motornya kan udah parah, Mas, udah pecah-pecah kayak gitu. Nggak ada bapak-bapak sama ibu penjaga warung itu bilang, "Lu, Mas, motornya kenapa?" Nah, saya cerita, Pak, jatuh di jembatan itu. Loh, lah kenapa sampean dewean apa? Kamu sendirian, Mas, atau sama temennya? Ada, Pak, ada orang 2 di warung situ, cuman tutup warungnya. Bapak tadi bilang, udah Mas, tarik sini aja semua, jangan di situ. Nanti tak teman bawa sini semua temennya. Nanti masalah minum sama makan aku yang bayar. Temennya bawa sini semua. Sama ibu yang punya warung bilang gitu. Ya udah, pesanan baru dibuatin kopi kan, aku tuh yang tutup tadi, yang di sebelah jembatan persis. Ketika mau balik, aku kan nggak nyebrang jalan, Mas, ngelawan arus lah istilahnya. Di depan warung itu ada bis, Mas, berhenti persis di depan warung tadi. Lah pikirku loh, kok malah berhentiin bis, kok mau pulang apa gimana. Aku juga ikut berhenti kan aku ngelawan arus. Ya tadi konduktor itu turun sama buka bagasi samping bis itu kan, dinaikin. Cuman seolah-olah itu apa ya, nurunin barang-barang atau apa lah dari bagasi, cuman nggak ada barangnya, Mas. Dari gerak-gerak konduktor itu yo persis kayak nurunin barang-barang itu dari bagasi. Nah terus nunggu penumpangnya lah, seolah-olah turun, cuman nggak ada yang turun. Habis itu bagasi ditutup, bis jalan. Nah terus aku baru jemput temanku yang 2 tadi, Mas. Ya tak tanyain, "Duh, kemana apa kamu kok berhentiin bis, kenapa kok mau pulang, kok kamu nggak kuat?" Temanku malah takut. Udah sih berhentiin bis apa? Aku dulu ya bingung, kok konduktornya kok buka pintu terus seolah-olah kayak nurunin penumpang, buka bagasi terus nurunin barang-barang gitu. Tapi nggak ada orangnya, Mas, nggak ada barang-barang yang diturunin. Seketika itu aku terus bilang, udah, yuk cabut. Disuruh bapaknya di warung itu udah dibuatin kopi sama makan. Nah terus nunggu diceritain semua di situ.
Terus bapak bilang, Mas, tak bilangin ya, baru kali ini ada kejadian kecelakaan di jembatan itu, selamat. Biasanya kalau kecelakaan di jembatan itu nggak ada satupun orang yang selamat, pasti meninggal. Orang kampung tuh katanya udah nganti bosen, Mas. Beberapa kali dibangun jembatannya dikasih pembatas, diantem truk bis sampai jengkel, akhirnya nggak dikasih pembatas jembatan itu. Makanya dinamain jembatan Tengkorak di Tuban. Nah, terus bapak cerita, Masnya mau kemana? Mau ke Bromo, Pak. Nah, dari mana, Mas? Dari Semarang. Wes sampean makan di sini, minum gratis, tak bayarin. Cuman setelah ini nggak usah lanjut ke Bromo, langsung pulang pagi ini. Soalnya perjalanan dari Tuban ke Bromo sama Tuban ke Semarang masih jauh. Tuban ke Bromo. Tak kasih tahu ya, Mas ya. Nyawaning Mas itu aslinya mau diambil situ. Cuman ini istilah lagi sampean tuh masih diberi selamat sama Gusti Allah. Wes nggak usah dilanjut, pulang aja. Ya, terus saya cerita tadi tuh Pak, kejadiannya gini. Ada mobil itu ngerem dadak. Terus habis itu kita tuh gimana ya, karena ngeremnya nggak nyanda, aku sama temanku malah tabrakan sendiri. Yang jadi aneh itu di jalan tuh banyak darah, Pak. Banyak darah itu darah siapa yang jadi pertanyaan itu. Bapaknya cerita, udah biasa Mas, kayak itu udah biasa. Jadi seolah-olah di jembatan itu kayak ada orang nyebrang. Jadi kalau ada mobil atau apa biasanya itu banting setir. Kalau nggak masuk ke jurangnya itu ya biasanya ngantem pembatas jembatan itu. Oh alah. Habis itu pemilik warungnya bilang, Mas, nanti kalau tidur jangan tidur semua. Istilahnya ya disip lah, gantian 2 jam atau 1 jam gantian tidur. Ya saya tanya, ya kenapa Bu? Wes nggak apa-apa Mas, pokoknya gitu, saling jaga temannya baik, nggak usah tidur semua, pokoknya saling menjaga lah istilahnya. Oh nggih Bu, gitu. Karena dia main kayak gitu malah pada penasaran, nggak bisa tidur semua. Memangnya kenapa ya kok besok nggak boleh tidur gitu, kok suruh saling jaga. Beneran sih Mas, belum nyampe setengah jam kita baru rehat lah istilahnya, selonjoran mau ngenain badan, malah atap warung itu dijebol, bubrak, pecah semua, SPS itu pecah semua, nanti lubangnya besar, yang belakang itu berantakan semua. Kan di atas SPC karena ada daun-daun itu Mas ya, pohon kresen atau apa itu istilah itu, kalau sini itu kresen, jatuh semua. Terus ibunya keluar, kenapa Mas? Nggak tahu Bu, kok tiba-tiba SPC pecah, mau kocar-kacir kayak gini. Ibu juga jawabannya santai, udah Mas nggak apa-apa, wes intinya saling menjaga, jangan sampai ada yang tidur. Wes nggak apa-apa Mas, nanti besok tak gantinya nggak apa-apa. Ibu terus nggak mau cerita berlebihan gini-gini sampai pagi ini. Ibu keluar nanyain, gimana Mas semalam? Nggak bisa tidur Bu, soalnya motornya kan juga nggak bisa hidup sih ya. Akhirnya ibu cerita, itu tuh Mas, semalam di antara Masnya sama teman-temannya itu salah satunya nyawanya mau diambil. Udah Mas, nanti jam 8 anakku mau kesini mau nganterin Masnya ke bengkel, soalnya katanya bengkel teman itu 8:30 baru buka. Nah, terus pada akhirnya ibu cerita, Mas ini tak buatin sarapan, habis itu Masnya diantar ke bengkel terus pulang ya Mas, ini nggak usah lanjut. Oh nggih Bu, kita nurut Mas. Terus habis dari bengkel kita pamitan sama ibu mau pulang ke Semarang, dan diceritain itu di sebelah kanannya jembatan tuh Mas itu ada kuburan. Kuburan itu tuh katanya udah nggak gimana ya, dulunya sih sering dikasih sajen Mas. Katanya itu ada
apa ya, orang yang babat hutan itu dulu atau gimana lah ceritanya. Sekarang tuh udah nggak pada istilah itu kayak apa yang nge-holy atau gimana tuh katanya. Makanya dari Tuban itu banyak nyari korban terus di jembatan itu. Ya apakah cerita itu tuh apa mungkin sih Mas ya? Kita tuh orang yang nggak tahu apa-apa kayak gitu malah mau menjadi korban. Pertanyaan itu gitu. Kita kan nggak punya masalah apa-apa sama yang penunggu situlah. Yep. Kok sampai segitunya. Oke. Mas Andi, tapi sebelumnya saya bisa bilang ini cerita menarik banget. Tahun 2000 berapa tadi Mas? 2016 Mas Taufik. 2016 ya. Boleh dikasih tahu lokasi jembatannya? Itu habis Tuban, Mas, habis perbatasan Timbangan Tuban itu Mas, selamat datang Tuban tuh kira-kira 5 kilo atau 10 kilo aja, masih deket Mas. Dari itu Rembang ya? Jembatan pertama. Dari Rembang terus selamat datang Tuban, paling 10 kilo atau 15 kiloan lah. Itu jembatan pertama. Itu katanya jembatan tengkorak, kalau orang itu namanya itu jembatan tengkorak. Karena serangannya begitu ini ya, bertubi-tubi ya Mas Febri ya. Silahkan Mas Febri. Ya. Selamat malam Mas Andi ya. Ya. Iya, selamat malam Mas Febri. Ya. Kalau yang saya tangkap di lokasi tersebut ya Mas ya, khususnya di jembatan itu, sebenarnya saya lihatnya itu nggak tega ya, maksudnya nggak tega itu banyak sekali orang sosok-sosok itu yang minta tolong gitu Mas. Jadi yang pada minta tolong itu kayak korban-korban yang di situ gitu. Ini memang di tempat itu memang energinya cukup lumayan besar Mas gitu. Dan benar yang dibilang sama orang warung tadi ya Mas Andi. Iya. Yang dibilang itu benar. Jadi apa ya, salah satu itu ingin diambil istilahnya kayak biar jadi pengikut sana gitu. Pengikut atau anak buahnya yang ada di sana gitu Mas. Istilahnya seperti itu gitu. Oh, soal itu yang Bapak tadi bilang sebelum masa itu 2 minggu kemarin tuh ada orang Lamongan mau ke Karanganyar atau Karangtengah Demak itu katanya. Itu juga laka di situ. Tangannya putus di jembatan, cuman badannya nggak ketemu. Katanya jatuh di sungai itu. Dicari warga juga nggak ketemu, cuman tangannya aja yang di jembatan. Itu kalau kita sangkut pautkan dengan makam sesepuh yang ada di situ gitu ya Mas ya. Iya. Tadi kan katanya yang istilahnya yang minta tumbal itu yang makam sesepuh itu gitu ya Mas ya. Dari cerita orang sana gitu ya. Kalau yang saya tangkap itu sebenarnya nggak ada sangkut pautnya dengan makam sesepuh itu gitu Mas. Jadi kayak dari awal dari zaman dulu itu kan istilahnya sering kali kayak diadakan kayak kayak tumpengan, terus kayak ngasih sesaji di situ gitu ya Mas ya. Itu sebenarnya itu malah mengundang sosok-sosok astral yang lain yang memiliki energi negatif untuk memanfaatkan itu gitu loh.
Tapi kalau kepercayaan orang sana itu yang istilahnya meninggal laka di jembatan itu ada sangkut pautnya dengan makam sesepuh ini, itu kalau menurut saya pribadi bisa jadi, tetapi bukan si sosok yang sesepuhnya ini tadi gitu Mas. Jadi makhluk lain, melainkan jin yang lain yang di sekitar yang memanfaatkan itu tadi gitu. Karena dari awal itu sudah sering kali dikasih, istilahnya bahasa kasarnya itu dikasih makan gitu ya, dikasih makan sama warga lokal, kepercayaan mereka gitu. Si sosok ini terus kayak jadi ketagihan gitu Mas. Jadi kalau seumpama seandainya lupa atau memang sengaja enggak diberi sajen, beri makan gitu, dia akan akan melakukan sesuatu gimana caranya biar orang-orang ini percaya kepada mereka lagi gitu loh. Biar nantinya itu melakukan ritual-ritual kayak memberikan sesaji lagi kepada mereka gitu. Nah, terus yang kayak bis berhenti di depan warung itu Mas Febri. Itu memang menurunkan penumpang, itu memang menurunkan penumpang gitu Mas. Tetapi penumpang yang tidak bisa dilihat oleh manusia awam gitu. Tapi berarti artinya kondektur orang bisnya tuh ngerasain ada orang, ada penumpang yang turun di situ gitu Mas. Ya layaknya manusia perwujudannya itu layaknya manusia gitu. Oke. Tapi serem ya. Maksudnya kita bayanginnya adalah kita lihat bus gede nurunin penumpang, tapi kita yang lihat tuh nggak ada penumpangnya. Iya nggak ada, cuma seolah-olah tuh gerak-gerik konduktor itu ya buka garasi samping terus nurunin barang gitu ya, udah persis kayak itulah nurunin barang gitu, cuman nggak ada barangnya. Jadi di sepenglihatan saya Mas ya, di lokasi itu memang ada beberapa rumah ya, ada beberapa rumah tetapi nggak nyata gitu. Jadi ada beberapa istilahnya katakanlah penduduk gaib di situ itu memang ada gitu Mas. Yep. Cuma enggak golongan yang besar gitu, enggak gitu, hanya beberapa gitu. Mas, saya tuh masih penasaran dengan lokasinya loh Mas. Ini Tuban itu kan ada yang mepet sama garis pantai, ada yang bukan. Mas tuh dari mana sih arahnya? Iya itu kan baru ngopi di pinggir pantai tuh Mas. Itu kan di pinggir jalan kan ada parkiran perahu-perahu di pinggir pantai persis kan. Tapi udah masuk Jawa Timur. Udah ngelewatin Tuban. Terus dari situ kita mau lanjut kira-kira 15 menitan atau 20 menit lah. Deket ya Mas. Dari bibir pantai situ. Wong itu belakangnya warung juga pantai sih. Oke. Juga laut. Udah terus jembatannya tadi ada sungai cuman nggak ada airnya ya sedikit lah. Itu langsung menuju ke laut itu salurannya. Cuman banyak bambu-bambu lebat banget di sungai itu, di pinggir-pinggir sungai ini. Yap. Oke, baiklah. Biar saya cari sendiri. Ini saya ngurutin loh kalau di Malda Google Map ya. But thank you Mas. Tapi memang jembatan situ memang energinya lumayan besar ya Mas ya. Dan yang saya tangkap itu panas hawanya. Yep. Di lokasi itu gitu. Oke, pertanyaan terakhir deh Mas. Itu suasananya itu kebetulan saya belum pernah lewat Pantura Tuban ya. Jadi apakah kanan kiri itu rame atau kayak bayangannya kayak misal kita ke arah Pekalongan itu lewat daerah Alas Roban yang sepi gitu Mas? Sepi Mas, cuman itu ya warung itu cuman berapa meter baru ada warung, itu nggak ada warga, perumahan warga nggak ada. Kanan itu hutan-hutan, terus yang kiri jalan itu warung paling sekitar 100 meter, 200 meter baru ada warung.
belakangnya udah pantai, nggak ada perkampungan itu nggak ada. Oke. Tapi belum lewatin alun-alun Tuban ya? Belum nyampe alun-alun Tuban. Terima kasih ya Mas Andi untuk ceritanya malam hari ini. Ya Mas, sama-sama. Next time boleh gabung lagi. Hati-hati terus ya Mas ya.